ditempelkan ujung lidahnya ke pangkalnya gigi sanaya. Coba ta akan lebih jelas apabila huruf itu disukunkan. At coba at, bukan at. Kalau at berlebihan itu bukan ke ta, tapi malah itu ke sin, ke c, itu salah. Tapi at Alhamdulillahil qail Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Wassalatu wassalamu ala man awha 'alaihi azza wa jalla wa rattil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina ja'alul Qur'ana imama. Ana ya hamabat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan semangat serta ikatan kita yang kokoh, alhamdulillah disertai dengan jasmani dan rohani yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Sayyidina wa Maulana Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kepada pokok materi, saya ucapkan selamat berjumpa kembali di pengajian bulanan ini, terkhusus para alumni ataupun yang ikut pengajian dari luar, juga para santri-santrinya. Tentunya saya menyampaikan salam silaturahmi. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, sehat lahir batin, penuh dengan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita berlanjut ke bagian sesi kedua, bagian tilawah, seperti biasa kita akan membicarakan dulu tentang huruful hijaiyah atau makhraj daripada huruf hijaiyah, yang mana di bulan sebelumnya kita sudah membahas tentang alif dan hamzah. Kemudian sudah kita bahas tentang masalah huruf ba. Bagian sekarang ini kita akan membahas huruf ta. Apa katanya? Ta. Ta, bukan ta, tapi ta. Sekali lagi, ta. Ta, bukan ta, bukan ta, apa lagi, tapi ta. Ta. Huruf ta itu min torfil lisani wa atrofis sanayan ulya mus'idan ila jihanatil aqad. Jadi dari ujung lisan, mana ujung lisan? Kemudian wa atrofis sanayan ulya, dengan gigi sanaya ulya bagian atasnya, atau apa yang kita bilang ini pangkalnya, dapurna gitu ya. Tentunya bagian dalam, tapi jangan terlalu ke atas. Coba ujung lisan ditempelkan kepada gigi sanaya. Mana gigi sanaya? Ini gigi sanaya al-ulya, yang belah atas anu dua, anu gede segede ampa. Itu ya. Lihat ya saya. Artinya gigi sanaya. Bagian atas ditempelkan ujung lidahnya ke pangkalnya gigi sanaya. Sanaya, apa namanya? Sanaya. Coba ta. Akan lebih jelas apabila huruf itu disukunkan lalu digandengkan dengan huruf apa saja, misalnya a, at.
coba. At, bukan at. Kalau at berlebihan itu bukan ke ta, tapi malah itu ke sin, ke c, itu salah. Tapi at. Nah, kalau kita perhatikan setelah disukunkan akan nampak kalau tangan kita coba taruh di depan mulut. Kemudian bunyikan, datangkan hamzah wasal at. Coba at. Kira-kira ada gak sentuhan udara, angin? Ada gak? Nah, itu adalah hamas. Apa katanya? Hamas itu adalah berjalannya napas. Ya, berjalan napas saja. Kalau berjalan napas dengan suara ukhwah. Kalau napas hamas itu berjalan hanya napas saja. Jadi at. Coba tangannya diginiin. Ada enggak? Coba kira-kira. Jangan bohong, ada enggak? Ada. At. Itu adalah hamas. Lawannya apa? Jahar. Jahar kuat, hamas lemah. Kalau jahar tertahannya napas. Jadi kita praktekkan at ya, silakan. Nah, jangan begini nanti, karena kata Pak Guru itu harus berjalannya napas, sehingga nanti berlebihan. Lah, maka sahabat salah atau begitu. Tapi hanya berjalan sedikit saja. Lah, maka kasabat. Coba. Bat. Nah, jadi jangan bat. Nah, kemarin angin binewi. Allah. Kemarin angin. Atau kalau kita sering memperhatikan mobil truk, ya, suka ada tuh. Nah, itu bukan hamas itu mah, tapi sudah bersuara. Jadi tidak bersuara, hanya berjalan saja. Makanya jangan berlebihan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa katanya? Nah, itu ya. Jadi berbeda memang kalau huruf tak lagi diharakakan sama dengan huruf tak lagi sukun. Kalau sukun lebih nampak, lebih jelas. Kalau berharakat agak lemah, tidak begitu kelihatan. Makanya coba bisa contoh tak dengan at beda. At. Kalau diharkat kata tak. Nah, itu ya. Tapi tetap ada jalan. Tak. Coba pasang lagi tangannya. Tak. Ada. Nah, itu adalah huruf tak yang benar. Jangan begini, karena mengirit nafas sehingga taknya ditahan atau hurufnya itu banyak nih kori kayak begitu. Karena ingin nafasnya panjang, kemudian hurufnya wa antum itu apa, ujung lidahnya naik ke atas, jadi ke dal ya. Wa antum tuh, karena berbeda. Kalau wa antum otomatis napas kita agak terkuras karena memang menghembuskan napasnya keluar. Betul apa tidak? Nah, makanya kita jangan seperti itu, biasa aja, normal saja. Fala taj'alu lillahi
Coba usahakan yang bagus ucapannya, taknya. 1, 2, 3. Wala lillahi andada wa antum tapi kalau gini jangan terlalu banyak lagi. Ja'lam wa antum ada gitu nih. Berbeda itu Pak, seperti disukunkan karena memang berbeda tahapannya. Kalau lagi berharakat sama sukun berbeda. Ya, kalau harakat patah misalnya atau kasrah atau ma, hanya sedikit saja, tidak terlalu kelihatan. Hanya apa namanya, bisa dibuktikan kalau tangan diginikan ada hembusan nafas. Dan memang suaranya berbeda. Ya, kalau benar cara pengucapannya yaitu ta. Jadi ta ini mempunyai hams. Artinya selain daripada hams juga ta mempunyai sifat istifa. Apa katanya? Istifa itu kemarin apa? Apa istifa itu? Gampang aja begini. Kalau istifa itu aspal. Apa katanya? Biar gampang dihafal. Aspal itu di atas di bawah. Nah, di ke bawahnya pangkal lidah. Jadi sampai ke depan sok ya. Lidahnya pangkalnya tuh sampai ke depan, ke bawah enggak? Ke bawah ke lidah, lisan ke bawah enggak? Coba. Itu istifa namanya. Karena lawannya istifa, kalau ke atas berarti Jadi ke bawahnya pangkal lidah. Kalau dinaikkan misalnya pangkal lidah ke atas, dan sebaliknya ke istilah lawannya. Salah. Tapi indikasinya senyum ya, kalau istighfar itu senyum. Bukan tiup. Tapi atau sama ya. Ini di huruf ta itu ada istighfar. Apa katanya? Kemudian berikutnya ada sidah, tertahannya napas ketika mengucapkan ta. Tertahankan atau tertahannya suara ucapan napas. Kalau tadi hamas, kalau tertahan suara sudah jelas. Kalau tidak begini atau gitu kan, tapi apa katanya? Atau disebutkan ikut nggak sama suara, ikut nggak? Napasnya ikut sama suara nggak? Atau suaranya ikut sama napas nggak? Tidak ya. Kalau ikut sama suara berarti ukhuwah. Kalau ikut atau kalau berjalan suara saja tidak napas berarti syiddah. Jadi berarti pengucapannya tidak ikut, ya, tertahan. Pokoknya tertahannya suara itu adalah syiddah. Itu kan ada suara, misalnya hamasnya tak bukan suara, itu berjalan apa saja. Makanya jangan berlebihan, jangan begini. Jangan begitu sampai bersuara begitu, jangan. Makanya di sini selain daripada sifat istibal, kemudian ada syiddah, sifat syiddah. Kemudian berikutnya ada sifat infitah. Apa katanya? Infitah mah gampang terbukanya. Infitah, calangap. Coba. Coba nyebut ta malam. Tidak bisa. Sudah pasti kalau istighfar ada infitah ya. Itu ya. Jadi infitah.
terbukanya lisan antara langit-langit atas bawah. Ta. Aduh. Batuk ke sarua ya kita. Coba batuk-batuk. Jadi ta apa katanya? Ta. Berikutnya sifat ismat. Ismat lawannya itlaq. Jadi sifat yang dua ini tidak termasuk, hanya tambahan saja, tidak begitu berfungsi lah. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah yang pertama hamas, kemudian istifal, sida, kita, yang kelima isma. Sekarang kita perhatikan, apakah huruf ta ini termasuk huruf lemah atau huruf kuat? Di sini sifatnya yang pertama hamas lemah, yang kedua istifal lemah, yang ketiga syiddah kuat, yang keempat infitah lemah, yang kelima isma. Berarti ini 1 berbanding 4, berarti huruf ini adalah huruf yang lemah. Apa katanya? Lemah. Jadi kita perhatikan baik-baik. Makanya huruf ta itu tidak boleh begini, jangan keras. Wa antum tidak. Suka ada yang begitu. Ta. Ada yang suka banyak. Harus pandai kita menilai, biar kita bisa mempraktekkan. Coba ya begitu. Wa antum, ada begitu kan? Wa antum ditahan. Padahal harus jangan ditahan, harus lepas saja. Wa antum bukan bukan begitu ya. Ta'lamun. Alhamdulillah, jangan sampai lupa, kita sudah bahas 3 huruf ini, mulai dari hamzah dan alif. Kemarin antara hamzah dan alif ini sulit ya, kalau kita tidak ngaji. Ada yang 10 tahun nyanten tidak tahu alif, kita membedakan alif dan hamzah tidak bisa. Ada begitu kan? Makanya kata orang tua, nah kita ngaji apal-apal alif bingkang, baru bingkang anu penggen hese, nulung penggen hese. Buktina dina rupiah apakah itu alif atau hamzah? Dia bisa menjawab. Makanya kemarin kita sudah bahas tentang masalah hamzah dan alif. Kemudian huruf yang kedua ba, yang ketiga adalah huruf ta. Jadi coba kia ulah sya, ulah itu ulah kia ulah ta, at-tahiyyah bukan at-syahiyyah atau at-tahiyyah. Mudah-mudahan lain corona dia. Batuk wah itu namanya serilat pisan ya. Di santri teh ya. Itu kan lamun corona teh cenah batuk nanti ciri-cirinya batuk tapi kosong. Lamun kering teh teh ciri-cirinya corona. Kalau batuk kering naonan muni kena aya pelora. Aku ayo keluar. Ayo. Tak corona gitu yuk. Langsung picul tak corona. Allahu Akbar, takbir. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk bagian huruf hijaiyah. Jadi kita sudah mengantongi 3 huruf, mulai dari hamzah, kemudian ba, dan yang ketiga adalah ta. Ini kau rajin ditulis biar itu hafal, biar hafal gitu ya. Sekali lagi, huruf ta itu mempunyai sifat 5 sifat, yaitu hamas,
istifat, infitah, syiddah. Sekali lagi, hamas, istifat, syiddah, infitah, isma. Sekali lagi, hamas, istifat, syiddah, infitah, isma. Apa istifat? Bawahnya lisan saat mengucapkan huruf ta. Gampang ya. Dan ayat sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari takbir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.